Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 18 Januari 2022, hari biasa pekan kedua. Marilah kita berdoa karena Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Raja Maha Mulia, kami bersyukur kepadamu karena Engkau senantiasa memimpin umat-Mu menuju keselamatan. Semoga kami senantiasa bertekun mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik biji gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara terkasih, hukum menurut hukum Yahudi tidak boleh dilanggar. Karena pelanggaran itu hukuman berat. Orang bisa dikucilkan karena melawan tata aturan. Hari Sabat adalah hari yang boleh dikatakan harga mati, tidak bisa diganggu gugat. Apapun yang terjadi, kebakaran pun akan dibiarkan kalau itu terjadi pada hari Sabat. Mau hanguslah tidak salah. Yang penting hukum Tuhan yang diberikan oleh Musa itu tetap dilakukan. Nah, sekarang Yesus datang menggunakan rasionya. Hari Sabat adalah hari di mana kita beristirahat agar kita bisa memuliakan Tuhan. Siapa yang harus memuliakan Tuhan? Punya niat sendiri, punya motivasi pribadi. Karena pada hari Sabat di mana kita membaca kitab-kitab yang ditulis para nabi, itu ditujukan untuk permenungan bagi perubahan diri kita dalam kekudusan. Maka kita merefleksikan diri setelah kita membaca dan melaksanakan hari Sabat dengan serius. Namun bukan berarti kita mengkritisi orang lain. Kita terus memperhatikan orang lain, kita sendiri tidak melaksanakan hari Sabat. Karena kita tidak pernah memberi waktu untuk membaca kitab Taurat. Ini yang dilihat oleh Yesus. Para pemuka agama itu kok lucu. Bukannya berdoa di bait Allah, bukan membaca kitab Taurat, tapi peduli kepada gerakan-gerakan yang dibuat oleh orang lain atau gerak-gerik orang lain. Dan merasa terganggu pada dirinya sendiri, tidak mendalami dan tidak memberi waktu untuk itu. Maka lalu apa sih yang mau disampaikan oleh Yesus dan kritik-kritiknya?
para murid ini berjalan melaksanakan tugas pelayanan. Jadi bagi Yesus tidak ada hari Sabat akhirnya. Hari Tuhan tuh hasil semua hari. Tapi pelayanan kasih Tuhan harus berjalan terus. Maka ketika para murid itu berjalan ada rasa lapar. Boleh dong ambil sesuatu untuk mengisi perutnya. Fleksibel lah dalam hal ini. Karena apa? Pelayanan kasih lebih daripada hukum yang dibuat. Maka Yesus mengatakan hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya apa? Kita bukanlah budak hari Sabat, tetapi kita adalah tuan dari hari Sabat. Maka kita bisa mengatur sedemikian rupa hari Sabat tadi, di mana konsep keseluruhannya adalah hari Tuhan, tapi bagaimana kita mengaturnya? Gunakan akal yang sehat. Itulah yang diinginkan oleh Yesus dalam melaksanakan hari Sabat. Tapi hukum cinta kasih melebihi dari hari Sabat. Harus dibedakan. Misalnya kalau pada hari Minggu kita tidak ke gereja, sakit, ada alasan. Pandemi buktinya nutup semua gereja. Dan itu bukan dosa. Yang paling penting adalah bagaimana hati kita terbuka kepada Tuhan, bagaimana hati kita bersyukur kepada Tuhan atau tidak, bagaimana kita mengatakan di depan Tuhan A, apakah kita melaksanakan A atau B, bermuka-muka, atau kita melaksanakan tugas kita dengan tulus hati. Nah, ketulusan dan kepolosan inilah yang perlu dilaksanakan di dalam hidup kita juga pada hari Sabat dengan hukum cinta kasih. Semoga kita boleh mengisi hari Sabat dengan baik dan bijaksana. Amin.